saya Buah Nangka. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Onca Rozaki tentunya. Oke guys, jadi sesuai dari request kalian semua, kali ini aku bakal memulai video tentang reaction ataupun sebenarnya bukan reaction sih lebih tepatnya. Kita bakal menonton sama-sama video yang lagi viral di YouTube tentang masak-masak. Jadi ada beberapa siswa ada beberapa yang mengunggah beberapa video masak mereka di YouTube, dan banyak dari kalian yang minta aku untuk menjelaskan tentang kalori dan juga teknik pengolahan makanan-makanan tersebut. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Oke, langsung saja ke video yang pertama. Jadi video yang pertama ini kita bisa lihat ada dari Yehezkiel Haryanja. Oke, Yehezkiel Haryanja ini memasak kudapan, guys. Kudapan menunya itu sosis telur keju, jadi sangat menarik ya. Oh ya, dan nanti semua video masak-masak yang bakalan aku reaction ini semuanya itu costable gitu, jadi bisa dimasak sama semua anak kos dan bisa dimasak di rumah. Jadi bahan-bahannya sederhana, mudah didapat, dan cara masaknya juga mudah. Oke, langsung aja yang pertama, mari kita nonton sama-sama video dari Yehezkiel Haryanja. Selamat siang kepada Ibu Stefani dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Yehezkiel Haryanja akan memaparkan pembuatan dari salah satu menu dari food diary kami, yaitu adalah sosis telur. Jadi pertama, sosis telur itu adalah sebuah kudapan yang membutuhkan bahan sebagai berikut: 1 buah telur, 4 buah sosis, garam, keju, dan juga daun bawang yang secukupnya. Nah, untuk langkah pembuatan dari sosis telur ini, pertama-tama sebelum kita memasak semua bahan, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan mengupas sosis. Lalu yang kedua, kita akan memarut keju. Lalu yang terakhir, kita akan memotong daun bawang kecil-kecil. Bila sudah, kita akan lanjut ke proses pemasakan. Setelah telur telah siap untuk disajikan, sekarang kita lanjut untuk memasak sosis dengan api yang kecil. Lalu kita tuangkan minyak sedikit lebih banyak agar sosis dapat matang dengan merata. Kita tunggu sebentar hingga apinya panas. Lalu bila minyak sudah panas, kita masukkan sosis kita. Lalu kita sebarkan sosis kita. Bila sudah cukup lama, balik sosis ke sisi yang baliknya. Dan setelah kecoklatan, maka sosis siap untuk ditiris dan disajikan bersama dengan telur. Matikan api kompor dan kita tiriskan satu persatu. Setelah selesai memasak telur dan sosis tadi, sekarang kita akan menghidangkannya dan mencampurkan bahan-bahan seluruhnya bersama dengan keju dan juga daun-daun bawang yang telah kita potong kecil-kecil tadi. Pertama, kita satukan dulu telur dan sosisnya. Lalu kita tabur dengan keju. Dan terakhir,
dengan potongan daun bawang. Tambahkan sedikit saus sesuai selera. Dan menu telur sosis kita telah selesai. Selamat mencoba. Oke, jadi sudah selesai video dari Yeskiel. Kita lihat kalau misalkan sosis telur keju ini menarik ya, karena bahan-bahannya juga sederhana. Kita bisa lihat kalau misalkan Yeskiel Haryanja ini menggunakan teknik pengolahan deep frying. Kenapa? Sosis itu perlu dimasak menggunakan deep frying. Jadi kalau teknik menggoreng itu ada dua guys. Jadi ada shallow frying dan juga deep frying. Jadi shallow frying ini khusus untuk yang minyaknya sedikit. Jadi untuk memasaknya itu kita menggunakan sedikit minyak, mungkin hanya tingginya satu ruas jari gitu. Kemudian kalau misalkan deep frying kita menggunakan minyak yang cukup banyak sehingga dari bahan masakan yang kita masak itu bakalan tenggelam. Jadi contohnya itu sosis. Jadi tujuannya kita bikin deep frying ini agar kita mendapatkan kematangan yang sempurna. Kemudian telur tadi bisa kita lihat kalau misalkan Yeskiel itu memasak menggunakan shallow frying ataupun dengan minyak sedikit. Nah, langsung masuk ke jumlah kalori. Jadi untuk sosis sendiri itu dalam 100 gram sosis itu kita bisa menemukan 300 kalori. Sedangkan untuk telur sebanyak 1 butir kita bisa menemukan sebanyak 100 kalori. Sedangkan untuk keju parut sebanyak 1 sampai 2 sendok makan itu sekitar 50 kalori. Jadi untuk menu kudapan ini kita bisa mendapatkan sekitar 250 kalori. Langsung saja ke video yang kedua, itu ada dari Lastiar. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Jadi selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembuatan kentang goreng dan dadar kornet. Yang kita butuhkan adalah kentang yang sudah dipotong, 2 butir telur, kornet, dan garam secukupnya. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk menggoreng kentangnya. Kita panaskan minyak terlebih dahulu. Ketika kita raba minyaknya sudah cukup panas, kita akan memasukkan kentang ke dalam minyak. Dadar kornetnya terlebih dahulu. Kita ambil telur yang tadi kita sudah pecahkan dan juga kornet yang tadi kita tuang, kita campurkan keduanya, dan juga kita masukkan sedikit garam, jangan terlalu banyak. Kita aduk keduanya hingga bentuknya seperti adonan telur dadar. Telur kornet dan kentang gorengnya sudah siap untuk dihidangkan dan dapat menghidangkannya di atas piring. Sekian dari saya, terima kasih. Oke guys, jadi ini juga menarik ya menunya. Kita bisa lihat kalau misalkan Lastiar ini memasak French fries dan cornet egg atau kentang goreng dan telur kornet. Jadi bahan-bahannya juga mudah didapat. Hanya kentang goreng, hanya kentang, kemudian telur dan juga kornet. Nah ini sangat terjangkau lah gitu ya. Kemudian hanya tambahan lain itu paling garam gitu kan. Nah, teknik memasak yang digunakan itu adalah deep frying untuk kentang goreng. Tujuannya sama kayak memasak sosis yang dilakukan oleh Yeskiel Haryanja tadi. Tujuannya agar mendapatkan kematangan yang sempurna dari kentang ini. Kemudian telur kornet tadi itu dimasaknya bersamaan ya. Jadi ini menggunakan shallow frying ataupun teknik memasak yang menggunakan sedikit minyak. Nah, masuk ke bagian kalori. Kalori dari kentang itu sekitar 100 gram itu bisa ditemukan sebanyak 300 kalori. Sedangkan untuk telur kornet kan tadi kalau misalkan telur doang ini satu butirnya itu bisa 100 kalori. Cuman kalau misalkan ditambahkan kornetnya tadi kan sekitar 1 sampai 2 sendok makan ya kan, gak banyak. Jadi itu bisa sampai 150 kalori. Jadi untuk menu utama, makanan utama ini kentang goreng dan telur kornet ini sekitar 450 kalori. Oke, langsung saja ke video yang ketiga dari Patrick Nathanael. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat dia bakal memasak nasi goreng. Ini termasuk menu yang mudah. Kenapa? Karena kemungkinan besar dari setiap teman-teman juga pasti sudah pernah memasak nasi goreng. Jadi kita tonton saja bersama-sama. Oke, yang pertama kita potong bawang, potong lagi bawang merahnya ya, potong ya. Lalu kita potong bawang putih karena nanti
Bawang merah tambah bawang putih tidak enak rasanya. Baru kita blender kencang. Baru kita tuang minyak. Tunggu sampai panas tentunya. Kita taburkan yang udah kita blender. Baru habis itu kita masukin daging ayam. Dikit aja daging ayamnya biar gak rugi. Biar kita nggak rugi nanti. Kita masak aduk-aduk, kita aduk-aduk. Baru kita masukin nasinya. Kita aduk-aduk lagi. Aduk kencang sekuat tenaga. Oke, baru situ tambahin garam. Tambahin garam, aduk lagi sampai merata semuanya. Aduk terus. Dan terakhir nasi goreng spesial siap dihidangkan kepada Anda. Terima kasih. Oke, jadi setelah selesai saya nonton, sepertinya ini nasi gorengnya menggunakan ini ya, ayam goreng. Jadi ayam gorengnya ini udah disiapkan terlebih dahulu. Dia dipotong-potong kecil di awal, kemudian dia dimasak, deep frying supaya kayak dapat tekstur crunch gitu guys. Jadi supaya matang juga dagingnya. Kemudian untuk bumbunya kita bisa lihat tadi kalau misalkan di awal Patrick itu menyiapkan bumbu, dipotong-potong dulu dengan kemudian di blender gitu. Jadi supaya bumbunya halus, supaya bumbunya tercampur dengan sempurna, dia di blending gitu. Kemudian setelah di blending baru ditumis ataupun disauteing dengan minyak makan di wajan. Setelah itu baru didapatkan nasi goreng. Jadi teknik pengolahan yang digunakan sini juga cukup sederhana, yaitu dengan cara menumis. Tiap dari kita pasti tahu lah ya, kalau misalkan nengok emak gitu kan, emak lagi numis gitu kan, caranya gampang juga kan. Jadi untuk kalori dari nasi yang satu porsi itu kira-kira 200 gram ya, 150 sampai 200 gram itu kira-kira terdapat 300 kalori. Sedangkan untuk ayam goreng, satu potong ayam goreng, jadi kita misalkan saja tadi yang digunakan Patrick itu ayam goreng itu sebanyak satu potong ya, jadi satu potongnya itu kira-kira 100 kalori. Jadi dalam satu bukan kudapan ini ya, menu utama ya, karena nasi goreng ya, jadi dalam satu menu utama ini bisa didapatkan 400 kalori. Oke, langsung saja ke video yang keempat, yaitu Pryor. Dari Pryor, ini sepertinya menu utama juga ya, ayam goreng. Ini menarik juga sih ini. Oke, langsung saja kita nonton. Oke guys, jadi sudah selesai. Tadi kita lihat kalau misalkan Pryor itu menggunakan bumbu jadi ya, jadi dia pakai bumbu yang udah bener-bener khusus untuk masak ayam goreng, jadi dia gak perlu meracik-racik lagi. Dan biasanya bumbu kayak gini bisa kita temukan di pasar ya, jadi ini cukup terjangkau juga. Kemudian untuk memasak ayam gorengnya kita menggunakan ataupun Pryor tadi menggunakan metode deep frying. Tujuannya sama, supaya mendapatkan kematangan yang sempurna. Jadi untuk ayam goreng yang dimasak oleh Pryor ini per potongnya itu sekitar 150 kalori. Nah, kok lebih dikit dari menu-menu yang sebelumnya. Ingat, kita nggak cuma makan ayam goreng kalau makan. Alangkah lebih baik ya kalau kita misalkan makan menggunakan sayur ataupun menu tambahan lain. Jadi jangan cuma ayam gitu, biar kelezatannya nambah, kemudian kalori dan gizi yang kita dapatkan itu terpenuhi guys gitu. Oke, jadi langsung saja ke video yang terakhir, ini video yang kelima dari Deborah Pardede. Dia masak minuman. Jadi minuman. Dari tadi aku nungguin ini guys. Soalnya dari video 1 sampai 4 tadi gak ada kan yang masak yang membuat minuman gitu. Jadi 1 sampai 4 tadi makanan. Ini dia. Karena makan tanpa minum itu rasanya lain gitu guys, kayak bayangkan lu makan gak minum gitu kan gitu. Jadi langsung aja kita nonton. Oke, jadi Deborah ini memasak membuat watermelon smoothies. Jadi bahan-bahannya juga sangat terjangkau ya, yogurt, semangka, dan juga selasi. Oke, jadi teknik penggunaan yang digunakan itu teknik pengolahan, yaitu pemotongan. Jadi di awal dia tadi memotong semangka ya, dipotong, kemudian dikupas dari kulitnya, habis itu di blender guys. Habis itu setelah di blender baru dituang ke gelas, habis itu ditambahkan yogurt dan selasi. Oke. Nah itu aja sih 5 video ya. Jadi itu semua video yang udah reaction.
aku juga udah jelasin tentang kalorinya. Alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman sekalian memperhatikan kalori harian tubuh yang teman-teman perlukan, karena orang normal biasanya itu membutuhkan sekitar 2000 sampai 2500 kalori, dan juga terkadang disesuaikan sama aktivitas fisik kita. Jadi kalau misalkan aktivitas fisik kita itu mulai berat, jadi kalorinya makin tinggi. Jadi itu dia saran aku. Kemudian di masa pandemi kayak gini, alangkah baiknya kita menjaga pola makan yang teratur biar hidup kita juga lebih sehat gitu ya. Jadi sekian dulu video dari aku. Silahkan di subscribe kalau kalian suka channel ini, silahkan di like kalau kalian suka, di dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Buah pepaya, buah nangka, sampai jumpa, sayonara. Kembali lagi bersama kami di acara Masak-Masak Trend TV. Nah guys, sekarang kami ingin masak ayam goreng. Bagaimana caranya? Yang pertama kita siapkan dulu bumbu untuk bumbu kuning ayam gorengnya. Oke, kita membutuhkan ada tomat, bawang merah, bawang putih, kunyit ketumbar, dan jeruk lemon. Oke, selanjutnya dan daun salam untuk mewangikannya. Oke. Pertama-tama kita ungkep dulu ayamnya bersama bumbu-bumbu yang tadi. Ya, kita sesuaikan saja, tambahkan garam dan tambahkan sedikit micin untuk memberi rasa pada ayamnya. Kita ungkep beberapa menit, sekitar mungkin setengah jam kira-kira, sampai bumbunya meresap ke dalam ayamnya tersebut. Ketika kita sudah membuka, nah sudah jadi ya. Oke, sekarang kita tinggal menggoreng ayamnya. Oke, goreng ayamnya itu pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kita panaskan minyak kita. Setelah minyak panas, kita goreng ayamnya langsung cukupkan di sini. Kita tunggu sampai ayamnya benar-benar kuning kecoklatan. Dan ini sudah jadi ayam goreng siap dihidangkan. Jadi ini adalah proses pembuatan watermelon smoothies, atau bisa dibilang jus semangka, tapi di sini pakai yogurt. Jadi alat dan bahannya itu ada semangka, yogurt yang tawar, distillasi, dan alatnya dari gelas, mangkok, pisau, dan blender. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memotong semangka. Oke, sekarang kita ambil jadi seperempatnya aja. Ini terus tambah. Setelah itu kita dengan menggunakan air hangat biar cepat. Ini udah beberapa menit dan udah kelihatan dia kayak berubah gitu. Nah, isolasinya udah jadi, hanya
Terus blender, masukkan semangkanya ke dalam. Masukkan udah, masukkan sedikit aja. Terus yogurtnya kita taruh di akhir aja supaya dia tidak aja. Oke, karena ini udah halus, nah, kemudian kita ambil gelasnya, kalau bisa sih di bawah. Kemudian tuangkan yogurtnya. Oke, ini kita tuang lagi di atas supaya ya. Jadi ini adalah watermelon smoothies. Dari dua video sebelumnya bisa kita lihat bahwa makanan yang dibuat oleh Prayer Silaban yaitu ayam goreng dan juga minuman yang dibuat oleh Ruth Deborah Pardede bisa kita bagi menjadi dua tipe. Yang satu adalah tipe makanan yang dilakukan dengan deep frying yaitu ayam goreng, dan satunya lagi adalah minuman berbahan dasar susu dan juga buah-buahan yaitu watermelon smoothies. Bisa kita lihat bahwa pada bagian ayam goreng tidak bisa digunakan untuk orang yang bergaya hidup vegetarian dikarenakan menggunakan bahan dasar yang berasal dari binatang, merupakan sumber makanan hewani, sehingga akan lebih cocok apabila menu yang digunakan adalah menu yang dibuat oleh Ruth Deborah Pardede, yaitu watermelon smoothies di mana berbahan dasar susu dan juga buah-buahan yang lebih spesifik kepada gaya hidup lakto-vegetarian. Namun, pada gaya hidup normal juga, watermelon smoothies bisa digunakan untuk memastikan kadar serat yang didapatkan oleh tubuh dan juga kalsium yang berasal dari susu bisa terpenuhi. Oleh karena itu, menu normal bisa mengalami berbagai jenis modifikasi dan juga pencampuran antara menu-menu lain, dan juga lebih fleksibel karena tidak terikat oleh gaya-gaya tertentu.